Tak hanya sang tokoh utama Irjen Teddy Minahasa, mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawiranegara dan sang asisten Syamsul Ma'arif pun telah mendengarkan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Tak setinggi sang jenderal, AKBP Dodi dan Syamsul Ma'arif masing-masing dituntut 20 dan 17 tahun penjara. Apa yang membuat keduanya dituntut setinggi itu? Berikut ini kupasannya untuk Anda. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dodi Prawiranegara selama 20 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah. Angka 20 dan 17 tahun menjadi tuntutan jaksa penuntut umum kepada dua terdakwa ini, AKBP Dodi Prawiranegara dan Syamsul Ma'arif. Terasa sama, mematuhi perintah sang jenderal. Seorang Kapolres dan sang asistennya pun terlibat dalam penyeludupan dan penjualan narkoba. Bagaimana keterkaitan dari kedua terdakwa ini dalam penyeludupan narkoba yang membuat jaksa menuntut setinggi itu? Pada agenda persidangan tuntutan 27 Maret 2023 lalu, jaksa penuntut umum menuntut mantan Kapolres Kota Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawiranegara dengan pidana penjara selama 20 tahun. Di hari yang sama, asistennya Syamsul Ma'arif pun dituntut dengan pidana penjara selama 17 tahun. Keduanya pun didenda sebesar 2 miliar rupiah dengan subsidi 6 bulan penjara. Kejaksaan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dodi Prawiranegara selama 20 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah. Subsidi 6 bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Jaksa penuntut umum tak segan berikan tuntutan setinggi itu, mengingat peran yang dilakukan AKBP Dodi yang bersekongkol dalam penggelapan sabu sebanyak 5 kg dengan Irjen Teddy Minahasa. Tak hanya itu, perbuatan licik Teddy Minahasa memerintah menukar sabu menjadi tawas disanggupi oleh Dodi. Dan Dodi pun menyuruh orang kepercayaannya, Syamsul Ma'arif, untuk membelikan tawas dan menukarnya dengan barang bukti. Tak sampai di sana, perintah ini berlanjut hingga menjual sabu kepada Linda Pujastuti alias Anita Cepu. Terus jawabannya tadi untuk ganti sebahagian itu juga melalui WhatsApp ya. Tapi jelas disebut waktu itu ganti sebahagian. Betul yang mulia. Berapa banyak sebahagiannya disebut waktu itu? Waktu itu hanya sebagian saja, tapi saya jawab siap nggak berani jenderal. Oke, siap jenderal ya. Di tanggal 20 itulah mulia. Baik. Saya mulai di tanggal 17 bulan Mei 2022 jam 13.21 detik 36. Pesan conversation di awal dari IJP Teddy Minahasa SIK. Isi pesan sebagian BB diganti trawas. Emotikon tertawa dalam kurung buat bonus untuk anggota. DP dalam hal ini Dodi siap nggak berani jenderal dalam, saya ulangi, siap nggak berani jenderal titik dengan emotikon mengeluh. Lanjut di replay, Senin ya mas atau Sabtu. Lanjut membalas replay siap nggak berani jenderal dari Dodi dengan emotikon tanda tutup mulut dengan jari.
Perintah untuk belikan tawas dan menukarnya dengan barang bukti disampaikan langsung di ruang kerja Kapolres Kota Bukit Tinggi. Sang Kapolres meminta asistennya menukar 5 kg sabu dengan tawas yang telah dibeli secara online. Peti kayu yang sudah berada di ruang Kapolres itu pun dibuka tepat sebelum acara pemusnahan barang bukti dilakukan. Awalnya akan menukar 10 kg sabu, namun akhirnya hanya 5 kg sabu yang ditukar. Tawas yang sudah saya pesan itu tiba tanggal 10 Juni yang mulia. Saya letakkan di dapur. Setelah itu saya ke dapur, saya bawa tawasnya. Paket tawas itu ke kamar saya bersama dengan tas yang sudah berisi linggis. Itu kira-kira sekitar jam 9 pagi yang mulia. Pada jam 12 saya diminta datang ke ruangan Kapolres. Begitu saya datang, pintu dalam keadaan terbuka lebar. Saudara Dodi duduk menghadap pintu masuk. Kemudian dia menunjuk kepada saya ke arah meja kafe. Saya tengok dari kejauhan ada peti dua tumpuk yang mulia. Tapi saya tidak melihat polis lainnya. Karena saya dari kejauhan. Saya datangi ke arah meja kafe. Saya tanya, ini BB-nya bang? Iya itu BB-nya. Cepat buka. Saya bongkar petinya yang mulia. Saya bongkar petinya, setelah terbuka, saudara Dodi bilang, 5 saja. Kebanyakan kalau 10. Dia jawab seperti itu. Saya ambil 5 disaksikan oleh dia, saya masukkan ke dalam tas. Setelah saya masukkan ke dalam tas, peti saya tutup lagi, saya ke arah rumah dinas. Saya pulang ke arah rumah dinas, masuk ke kamar yang mulia. Disitulah saya ganti yang mulia. Besarnya tuntutan jaksa penuntut umum kepada dua terdakwa ini memang banyak dasarnya. Tak hanya dari fakta persidangan, AKBP Dodi Prawira Negara menyuruh Syamsul Ma'arif membeli tawas dan menukarnya dengan barang bukti. Perintah untuk menjual barang haram tersebut pun salah satu pemberat dalam tuntutan ini. Perintah berjenjang dari sang jenderal kepada sang Kapolres dan turun ke asistennya menyuruh untuk menjual sabu kepada Linda Pujastuti alias Anita Cepu. Transaksi pun dilaksanakan, barang haram terjual, uang dibawa pulang. Uang hasil transaksi pun diserahkan kepada sang jenderal. Saya diminta oleh saudara Dodi untuk menghubungi nomor telepon. Saya bilang, ini siapa bang? Ini nomor telepon yang di-share menurut saudara Dodi. Ini nomor telepon dari Pak Teddy. Tertulis di situ Anita Cepu. Nomor tersebut diteruskan ke saya. Saya disuruh telepon. Saya bilang, saya tidak mau. Hampir menyentuh tuntutan hukuman maksimal, AKBP Dodi Prawira Negara dan sang asistennya Syamsul Ma'arif keduanya sepakat untuk mengajukan nota pembelaan. Apa pembelaan yang akan disampaikan oleh kedua terdakwa ini? Kita nantikan pada persidangan pekan depan 5 April 2023. Masni Rahmawati, Andika Ahadiat, Kompas TV, Jakarta.